Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hal yang berkaitan dengan sosok Nabi Khidir memanglah masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini. Mulai dari penyebutan namanya antara Khidir ataukah Hadir. Posisinya beliau di dunia apakah sebagai nabi, wali, atau hanya hamba saleh. Yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang pada sampai saat ini adalah apakah Khidir atau Nabi Khidir ini masih hidup ataukah sudah wafat? Tapi kita tidak akan membahas tentang masih hidup atau tidaknya Nabi Khidir ini karena sudah terlalu banyak channel lain yang membahasnya. Tapi di luar itu semua, ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas, yaitu benarkah kalau Nabi Khidir ini cucu dari Fir'aun? Maka inilah kisah nasab dari Khidir. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa saat Rasulullah SAW mi'raj ke langit dengan menunggangi punggung buruk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mencium bau yang amat sangat wangi. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apa ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dahulu. Ia adalah raja yang punya riwayat yang menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak, yaitu Khidir." Dalam sebuah kitab bernama Kitab At-Tarikh karya dari Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Hassani, beliau mengatakan, Khidir adalah putra seorang raja yang bernama Amyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Is ibn Ishaq. Ibunya bernama Alha, seorang putri dari raja bernama Faris. Kemudian menurut Muhammad Ash-Shifrawi dalam bukunya yang berjudul Khidir alaihissalam, nabi misterius penguasa samudra yang berjalan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayah Nabi Khidir yang bernama Balkan, ia adalah raja Persia. Sementara itu ibu kandungnya bernama Alha binti Faris. Menurut Muhammad Ash-Shifrawi, ada riwayat lain yang juga menyebutkan bahwasanya ibu dari Khidir adalah perempuan yang bernama Rumania, yaitu seorang kelas bangsawan asli keturunan Persia yang masih terhubung sebagai bibi dari ibu Raja Zulkarnain. Bicara tentang ibu Nabi Khidir ini, menurut riwayat yang terkenal dikatakan bahwa ibunya Nabi Khidir ini adalah seorang wanita yang punya hobi tidak lazim. Ibunya digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Sedangkan kegiatan mengembara ini biasanya identik sekali dengan seorang laki-laki. Tapi ya, beliau adalah seorang wanita yang senang sekali berpetualang pada masa itu. Bahkan sobat-sobat, ketika dia sedang hamil tua sekalipun, dia masih sering melakukan pengembaraan. Malahan ketika tiba waktunya Nabi Khidir akan lahir, ibunya juga masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Sampai-sampai ketika itu, Nabi Khidir terpaksa harus dilahirkan di dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit. Saat itu ibunya melahirkan Nabi Khidir seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Namun hal tidak mengenakan menimpa Nabi Khidir. Karena tak lama setelah ibunya berhasil melahirkan Nabi Khidir, para penyamun atau perampok datang memasuki gua tersebut. Nabi Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Kemudian orang-orang berpendapat bahwa kemungkinan ibunya Nabi Khidir ini saat itu tewas dibunuh oleh para perampok itu. Lalu pada suatu hari, ada seorang pengembara kambing yang secara tak sengaja menemukan bayi Nabi Khidir. Bayi itu pun dibawa pulang dan diasuh oleh pengembara kambing tersebut. Banyak yang menyimpulkan bahwa saat masih bayi, Nabi Khidir disusui oleh susu kambing, karena si pengembara tak menemukan ibu dari si bayi ini. Sementara itu, Muhammad bin Ilyas Al-Hanafi dalam kitabnya meriwayatkan tentang Nabi Khidir yang dilahirkan pada sebuah gua. Saat itu ibunya lah yang memberikan susu kambing setiap hari ketika Nabi Khidir masih bayi. Kemudian Nabi Khidir diasuh oleh seorang pengembala dan dididik sampai beliau dewasa. Khidir kecil pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Dia pintar dalam hal tulis menulis. Dari kecil seringkali dia membaca dan menulis suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi di dalam kitabnya yaitu Qisas Al-Anbiya menyebutkan bahwa nama asli Nabi Khidir adalah Balia. Dan nasabnya adalah Balia bin Malkan, bin Falih, bin Abir, bin Salik, bin Arfaksyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Silsilah garis keturunan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Ishaq, Nabi Khidir adalah putra dari Al-Is ibn Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari An-Nagasi. Menurutnya, Nabi Khidir adalah putra dari Fir'aun. Akan tetapi, menurut Imam At-Tabari, pendapat ini tidak valid. Lalu sebagian ulama lainnya berpendapat lain dan mengatakan kalau Khidir adalah Alyasa, teman dari Nabi Ilyas. Alyasa ini dengan nama lain yaitu Ilyasa atau yang kita kenal sebagai Nabi Ilyasa yang hidup sezaman dengan Nabi Ilyas. Bahkan sebagian ulama juga ada yang mengatakan kalau Nabi Khidir adalah Nabi Arnia atau Yeremia. Tapi keduanya dinyatakan tidak valid karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah yang mengungkapkan pernyataan itu. Sebuah riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikannya, itu raja atau ayahnya ini menyerahkan kepada seorang guru. Akan tetapi saat itu Nabi Khidir tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya itu. Di antara istana dan rumah gurunya itu hidup seorang ahli ibadah. Jadi setiap kali Nabi Khidir berangkat ke rumah gurunya itu, dia selalu melewati rumah sang ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah itu memikat hatinya, akhirnya Nabi Khidir pun memilih si ahli ibadah itu untuk menjadi gurunya. Nabi Khidir pun sangat rajin menghadiri majelis si ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari Nabi Khidir tak datang ke rumah gurunya itu untuk belajar. Gurunya mengira bahwasanya Khidir sedang ada di istana. Sementara itu sang ayah mengira bahwa Khidir hari itu sedang berada di rumah gurunya, karena dia tidak ada di dalam istana. Hal itu pun berlangsung sampai Nabi Khidir dewasa dan ia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah yang baik dari si ahli ibadah tersebut. Sementara itu, kisah menurut Ibnu Ishaq, ayah Nabi Khidir yang bernama Amiyal, suatu hari Amiyal mencari seorang penulis profesional untuk menulis kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Syed. Pada suatu hari, datanglah kelompok penulis yang menawarkan diri. Nah, di antara para penulis yang datang itu, terdapat Nabi Khidir yang merupakan putranya sendiri. Tapi pada saat itu, raja tak menduga kalau di antara para penulis itu ada putranya sendiri. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan diperlihatkan kepada sang raja, maka sang raja terkesan dengan salah satu tulisan dari peserta calon juru tulisnya itu. Dan sang raja tak menyangka bahwa tulisan yang dia sukai itu adalah tulisan putranya sendiri. Setelah sang raja tahu kalau itu adalah tulisan putranya, sang raja pun bangkit dan merangkul putranya dengan bangga. Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir merupakan cucu dari Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayub. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayub Al-Kilabi Al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya. Dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Muhammad bin Ayub mengatakan, Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun, dari anak perempuannya. Namun Muhammad bin Ayub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu Luhaiyah. Dan Ibnu Luhaiyah ini adalah perawi yang dapat dipercaya. Namun mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar. Oleh karena itu, pendapat tentang Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun masih dianggap belum kuat. Sebab bersumber dari Abdullah bin Luhaiyah. Selain cucu dari Fir'aun, ditemui pula pendapat yang menyatakan kalau Nabi Khidir adalah anak dari Qabil bin Adam. Berarti Khidir adalah cucu dari Nabi Adam. Pendapat ini berasal dari Abu Hatim Al-Sijitani dalam kitabnya yang berjudul Al-Mu'ammarin. Abu Hatim mengatakan bahwa keterangan tersebut didapatkannya dari gurunya. Tapi Abu Hatim menyebutkan kalau riwayat ini mudol atau perawinya terputus 2 orang atau lebih secara berurutan. Dan dinyatakan kalau pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat.
Lalu pendapat lainnya mengatakan kalau Nabi Khidir adalah cucu dari Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Pendapat ini dikutip dari riwayat Muhammad bin Ash-Sa'id bin Bashar al-Kalbi yang merupakan ahli nasab dan tafsir, namun tertuduh sebagai pendusta. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan kalau pendapatnya bahwasanya Khidir adalah cucu dari Nabi Harun adalah salah dan sangat jauh dari kebenaran, karena mata rantai perawinya sangat lemah. Pendapat yang cukup kuat yang dipegang oleh sebagian besar para ulama adalah pendapat dari Wahab bin Munabbih. Karena Wahab bin Munabbih adalah perawi yang hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Wahab bin Munabbih mengatakan nama aslinya adalah Balia. Jadi, kata Khidir adalah sebutan atau gelar untuknya. Kata Khidir sendiri secara harfiah bermakna sebagai yang hijau. Hijau sendiri melambangkan kesegaran ilmu pengetahuan. Bahkan dari itu, arti nama Khidir bisa dimaknai sebagai orang yang berpengetahuan luas. Nasabnya Balia bin Malkan, bin Khali, bin Ash, bin Shalik, bin Abir, bin Arfaksat, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Lalu manakah yang pasti? Wallahu alam. Begitu banyak pendapat para ulama yang berlalu lalang tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam. Jadi itulah nasab Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.